Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pertama perkenalkan saya Ratna sebagai PIC Admin Zona 2, handle area Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jabodetabek. Alhamdulillah, puji syukur karena kita masih diberi nikmat sehat walafiat, nikmat rezeki, dan masih diberikan waktu untuk melakukan pekerjaan kita hari ini. Jadi hari ini aku mau mengucapkan selamat buat kalian yang sudah terpilih menjadi admin IDC di Bukalapak. Semoga hari ini kita diberikan kelancaran ya untuk training sessionnya sampai dengan selesai di akhir nanti. Mohon teman-teman bisa menyimak dan menyerap ilmu materi training dengan baik dan dengan jelas agar knowledge-nya bisa diimplementasikan ketika nanti teman-teman bekerja di IDC dengan membawa nama Bukalapak ya. Oke, mari kita mulai aja ya. Oke teman-teman, untuk menjadi admin IDC Bukalapak, tentunya kalian harus mengerti alur bisnisnya ya. Product knowledge, do and done-nya seperti apa, dan lain-lain yang berkaitan dengan IDC dan Bukalapak. Maka dari itu, hari ini aku mau training knowledge-nya agar bisa menjadi bekal untuk para admin IDC. Seperti itu. Di sini ada IDC Admin Guidance ya teman-teman. Pembahasannya antara lain adalah konsep mitra Bukalapak, IDC, dan Bukamart. Kedua, deskripsi pekerjaan admin. 3, rekonsiliasi. 4, peraturan. 5-nya Q&A. Pertama, di sini kita harus tahu dulu nih konsep mitra Bukalapak, IDC, dan Bukamart. Apa sih mitra Bukalapak itu? Mitra Bukalapak adalah warung atau toko kelontong yang bergabung menjadi mitra Bukalapak yang dapat memesan kebutuhan warung atau toko kelontong melalui aplikasi mitra Bukalapak. Atau bisa kita bilang toko yang akan belanja ke IDC kalian. Itu disebutnya MBL. Apa sih IDC itu? IDC adalah toko grosir sembako yang menerima pesanan melalui aplikasi mitra Bukalapak dan mengirimkannya ke pelanggan Bukalapak yang biasa kita sebut dengan MBL tadi. Jika MBL adalah warung yang akan belanja di IDC, maka IDC adalah tempat yang menyediakan barangnya. Apa itu Bukamart? Bukamart merupakan tempat alternatif belanja kebutuhan sehari-hari dengan cepat dan dengan harga yang lebih efisien. Bisa dibilang Bukamart ini adalah salah satu program dari Bukalapak juga ya, sama seperti IDC. Adapun perbedaan IDC dan Bukamart antara lain, untuk perbedaan IDC dengan Bukamart, ada beberapa poin penting ya yang membedakannya. Satu, dari segi aplikasi. Untuk dapat melakukan order ke IDC, kita bisa menggunakan aplikasi mitra Bukalapak. Sedangkan untuk melakukan order di Bukamart, kita bisa menggunakan aplikasi Bukalapak reguler. Jadi, pelanggan bisa menentukan nih pembelanjaan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Yang kedua, kalau dilihat dari segi user, biasanya IDC digunakan oleh warung atau grosir dengan tujuan untuk dijual kembali. Dan biasanya pembelian dalam jumlah banyak seperti kartonan atau dus-dusan, renceng atau per pack. Sedangkan Bukamart digunakan oleh end user atau langsung ke customer langsung ya. Dan pembeliannya bisa dengan eceran seperti per piece. Dari segi komisi, untuk IDC biasanya margin yang disepakati sudah ditentukan ya, sesuai kesepakatan dari 1,2% sampai 1,4% untuk item non-rokok dan 0,3% sampai 0,33% untuk item rokok, up dari harga toko. Untuk Bukamart pun tidak beda dengan IDC, margin yang disepakati itu up kurang lebih 6%. Dilihat dari segi rekonsiliasi. Untuk rekonsiliasi, IDC dilakukan 2 kali dalam sebulan, pertengahan bulan dan akhir bulan. Sedangkan untuk rekonsiliasi Bukamart dilakukan secara otomatis. Begitu selesai transaksi, maka otomatis akan rekonsiliasi dengan sendirinya. Dilihat dari segi pengiriman, untuk pengiriman IDC dilakukan dari intern IDC-nya sendiri. Jadi IDC menyediakan kurir untuk
pengiriman barang ke MBL, sedangkan pengiriman Bukamart dilakukan dari ekspedisi yang sudah bekerja sama dengan Bukamart. Kalau reguler, itu ada JNE, JNT, Jet Express, Si Cepat, Ninja, dan lain-lain. Sedangkan yang same day itu bisa menggunakan ojol, Gojek, atau Grab. Dari segi tugas admin, untuk tugas admin baik IDC ataupun Bukamart hampir sama dan mungkin lebih kepada melakukan proses transaksi baik di IDC ataupun Bukamart. Untuk deskripsi pekerjaan yang lebih mendetail antara lain sebagai berikut, ada profil admin, alur pekerjaan, admin tools, workflow IDC, workflow Bukamart, outbound barang, sama program retention MBL. Untuk garis besarnya, tugas utama admin yaitu memproses transaksi MBL. Di sini ada manage product di aplikasi, dimulai dari listing untuk new IDC di 2 hari pertama join di IDC, lalu review SKU yang telah didaftarkan, misalkan admin listing produk 500 SKU, apakah barang yang di listing sudah sesuai yang ada di aplikasi MBL, baik item atau banyaknya. Update harga. Admin harus update harga yang berlaku di IDC, kenaikan harga maupun ubah harga promo. Pengiriman barang. Admin memastikan dengan owner, packer, kurir agar orderan sampai tepat pada waktunya, maksimal 2 kali 24 jam. Transaksi selesai. Admin melakukan POD ketika admin menerima surat jalan yang sudah ditandatangani customer atau si MBL gitu ya. Admin menyelesaikan transaksi maksimal 2 kali 24 jam. Dimulai dari orderan masuk ke aplikasi sampai POD selesai dan barang sudah dikirimkan ke MBL. Alur pekerjaan. Admin melakukan absen check-in di grup WhatsApp sesuai dengan jam buka IDC, bekerja sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Admin melakukan absen pulang atau check-out di grup WhatsApp sesuai jam tutup toko, dan admin mengisi link absen 1 kali di pagi hari. Untuk menjadi admin IDC, diharapkan kalian memiliki karakteristik profile admin sebagai berikut. Reliable, dapat diandalkan sebagai penghubung yang baik antara pemilik IDC dan Bukalapak. Meticulous, fokus pada detail kecil sekalipun, berhati-hati dalam setiap proses administratif yang dikerjakan dan minim kesalahan. Fast, cepat menanggapi permintaan perubahan harga atau stok dari owner IDC dan segera memprosesnya. Zero pending, memastikan seluruh order diproses segera dan terkirim maksimal H+1 setelah order masuk. Trust, secara keseluruhan dapat dipercaya, menjaga data konfidensial Bukalapak dan IDC. Proaktif, aktif dalam menyelesaikan masalah yang ada, aktif dalam menjalin hubungan dengan mitra untuk mengajak bertransaksi. Tools, agar menunjang kegiatan kerja admin, untuk tools yang harus dimiliki oleh admin IDC adalah aplikasi WhatsApp, aplikasi Telegram, aplikasi Bukalapak reguler, aplikasi Mitra Bukalapak, dan Photoplease. Bila kalian belum punya akun-akun tersebut, kalian bisa download aplikasi-aplikasinya ya di Play Store dan create akun kalian masing-masing sesuai arahan. Workflow IDC, ada listing produk, update harga, proses pesanan masuk dari MBL. Pertama kita akan menyaksikan cara listing produk. Disimak ya teman-teman. Listing produk dilakukan untuk IDC baru. Proses ini dilakukan pada awal IDC onboard. Proses listing yang dilakukan admin harus benar-benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Maka dari itu, admin IDC harus melakukannya dengan hati-hati. Tim HO akan memberikan master produk katalog berisikan database produk yang ada di Bukalapak berupa format Google Spreadsheet. Mintalah database harga jual barang di toko kepada owner. Utamakan input produk fast moving seperti rokok dan sembako. Usahakan juga agar kamu dapat melisting produk minimal 500 dalam 2 hari. Dan utamakan input harga produk yang sudah ada di master katalog sehingga IDC dapat live dengan cepat. Kamu harus hati-hati dengan duplikasi karena banyak nama produk yang identik. Perhatikan dengan teliti satuan jual dan gramasinya ya. Jangan salah dalam memasukkan harga dengan satuan jual.
Setelah melisting minimal 500 produk, hasil listing harus dicek dan disetujui oleh IDC owner agar kesalahan produk dan harga tidak terjadi. Admin harus print hasil listing produk yang sudah diinput dan meminta approval owner berupa tanda tangan di setiap lembar hasil listing yang menandakan owner sudah setuju dengan produk dan harga yang akan muncul di aplikasi Bukalapak. Jika sudah mendapatkan approval owner, kirimkan buktinya berupa scan PDF dan link Google Spreadsheet master listing kalian ke tim HO untuk segera di-upload. Jika semua produk berhasil terupload oleh admin pusat, maka IDC siap untuk live di aplikasi. Dalam melisting produk, kalian tidak boleh mengubah kolom A sampai kolom G. Yang boleh kalian isi hanyalah kolom yang berwarna kuning. Kalian harus mengisi satuan jual, detail satuan jual, harga jual IDC, juga request IDC. Perhatikan highlight warna merah yang ada di baris 3 dan baris 4. Sesuaikan cara pengisian seperti contoh. Untuk satuan jual, kalian bisa pilih berdasarkan drop-down yang sudah ada. Untuk detail satuan jual disesuaikan dengan isi produk masing-masing. Harga jual IDC yang diinput harus benar-benar berdasarkan harga yang diberikan oleh owner. Untuk request IDC disesuaikan dengan drop-down yang sudah ada. Apakah diinput untuk request upload atau request perubahan harga. Jika dalam satu produk memiliki satuan jual yang berbeda, contohnya seperti rokok, ada yang dijual per slot, ada juga yang dijual per piece, langkah yang harus kalian lakukan adalah insert satu kolom dengan cara mengaktifkan satu baris. Kemudian klik kanan, insert one below, kemudian kalian copy baris 6, dan kalian paste di baris 7. Kemudian sesuaikan satuan jual, detail satuan jual maupun harga sesuai dengan barang yang akan diinput. Pada 2 hari pertama, kalian harus memaksimalkan untuk menginput 500 SKU, di mana setiap satu harga jual terhitung sebagai satu SKU atau stock keeping unit. Jika kalian tidak menemukan produk barang pada sheet IDC existing SKU, maka kalian dapat mengisinya di sheet new SKU. Dalam penamaan new product harus diurutkan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Yang pertama adalah brand, kedua description, ketiga varian, keempat gender, kelima packaging, dan keenam gramasinya. Dalam penginputan kategori dan subkategori new SKU, langkahnya sangat mudah, kamu hanya menentukan berdasarkan drop-down yang sudah tersedia. Untuk pengisian satuan penjualan, kamu bisa mengikuti contoh seperti pada baris 3. Untuk mencari gambar harus sesuai dengan kriteria, pixel minimal 300x300, posisi gambar center, dan background berwarna putih, seperti ini. Jika sudah, kamu hanya mengcopy link tersebut dan kamu input pada kolom J. Jika proses listing sudah selesai, hal yang selanjutnya kalian lakukan adalah print hasil listing kalian untuk diberikan kepada owner. Cara mendownload hasil listing adalah klik File, Download, Export to Excel. Setelah hasil listing sudah dicek dan ditandatangani oleh owner, kalian bisa mengirimkan bukti approval berupa PDF dan dikirimkan ke PIC masing-masing agar dapat segera diupload oleh tim upload. Buka aja Bukalapak. Selanjutnya, update harga dengan MSC atau Mitra Seller Center. Simak video berikutnya ya. Di session kali ini, kita akan membahas tentang Mitra Seller Center. Apa sih Mitra Seller Center itu? Mitra Seller Center adalah aplikasi berbasis web yang memungkinkan untuk admin IDC atau owner IDC melakukan pencarian barang, melakukan perubahan harga, stok update, mengaktifkan dan menonaktifkan SKU dengan mudah dimanapun dan kapanpun sesuai dengan kebutuhan. Adapun tata caranya adalah, kita masuk ke browser bukalapak.com, lalu masukkan username dan password Bukalapak milik owner. Setelah selesai, klik login. Akan ada konfirmasi kirim kode OTP. Lalu klik kirim kode OTP. Kode OTP akan masuk ke nomor HP owner yang nomornya sudah terdaftar di akun Bukalapak si owner. Lalu masukkan kode OTP yang masuk ke SMS owner. Lalu klik OK.
Setelah login, pastikan sudah sesuai username-nya ya. Seperti ini. Step selanjutnya, buka browser baru, lalu ketik msc.bukalapak.com. Setelah itu, browser akan mengarahkan kamu masuk dengan browser, seperti ini. Setelah itu, kamu akan melihat tampilan seperti ini. Di sini ada kategori produk aktif dan produk tidak aktif. Produk aktif adalah produk yang tampil di aplikasi dan bisa diorder oleh MBL karena stoknya tersedia di IDC. Dan ini adalah produk yang kalian listing di 2 hari pertama ketika kalian onboard menjadi admin IDC. Apa aja sih fitur MSC? Kegunaan MSC adalah untuk pencarian barang, untuk perubahan harga, update stok barang, mengaktifkan dan menonaktifkan SKU. Bagaimanakah caranya melakukan pencarian barang di MSC? Pertama, klik icon kaca pembesar di sini. Lalu ketik nama produk di sini yang akan dicari. Contoh di sini adalah kapal api. Maka akan muncul nama produk yang mengandung nama kapal api. Seperti di sini. Bagaimanakah caranya melakukan perubahan harga di MSC? Ketik nama produk yang akan dirubah harganya di sini. Kita pilih produk yang akan dirubah, lalu klik di sini. Akan tampil rincian produk, lalu klik di sini. Lalu input harga yang diinginkan, ingat ya, harga toko plus margin, lalu klik di sini. Jika kamu mau input harga promo atau harga coret, kamu bisa klik tulisan masukkan harga promo di sini. Lalu kamu input harga promo di kolom harga promo. Lalu simpan. Note ya, untuk harga promo kamu harus tetap input harga jualnya ya. Agar nanti di aplikasi bisa terlihat harga coretnya dan agar MBL tahu bahwa harga tersebut sedang promo. Seperti ini nanti tampilan di aplikasi si MBL. Ingat ya guys, untuk membuat harga jual promo, harga jual harus lebih besar dari harga promo guys. Bagaimanakah cara melakukan update stok di MSC? Ketik nama produk yang akan diupdate stoknya di sini. Pilih produk yang akan diupdate. Lalu akan tampil rincian produk seperti ini. Nanti akan muncul notifikasi seperti ini. Set produk menjadi stok habis. Lalu pilih ya, lanjutkan. Bagaimana caranya menonaktifkan atau mengaktifkan SKU di MSC? Pertama, ketik barang yang akan dinonaktifkan. Di sini, pastikan toggle dalam keadaan off. Lalu pilih nonaktifkan. Lalu akan muncul konfirmasi seperti ini, klik ya, lanjutkan. Ini adalah tampilan produk yang tidak aktif yang akan diaktifkan. Selanjutnya, proses pesanan masuk dari MBL. Mohon diperhatikan dengan seksama ya, karena ini adalah bagian yang paling terpenting. Simak dan perhatikan video berikut. Pembahasan selanjutnya, kita akan membahas tentang Percival. Sebelum kita lanjut, yuk kita review dulu pembahasan sebelumnya. Jadi, ketika kamu join menjadi admin IDC, di 2 hari pertama kamu akan melakukan listing produk di IDC kamu masing-masing. Template-nya seperti ini. Setelah listing selesai dan disetujui oleh owner, kamu akan mengirimkan bukti approval listing dalam bentuk PDF ke masing-masing PIC kamu. Contoh approval-nya seperti ini. Setiap lembar dibubuhi paraf, dan halaman terakhir dibubuhkan tanda tangan owner. Lalu PIC kamu masing-masing akan mengirimkannya ke tim upload. Setelah tim upload menyelesaikan tugasnya mengupload listingan IDC kamu, mereka akan mereport ke tim terkait.
Setelah direview oleh tim terkait, maka IDC kamu akan dinyatakan go live, yang artinya transaksi sudah bisa dilakukan. Pembahasan selanjutnya adalah Percival. Percival adalah aplikasi web yang mencatat dan memproses transaksi order MBL ke IDC kamu. Adapun cara penggunaannya yaitu: pertama, buka tab browser lalu masuk ke akun bukalapak.com. Pastikan akun sudah sesuai dengan username kamu. Buka tab baru lalu ketik percival.bukalapak.com. Lalu akan diminta username dan password. Username dan password seperti di layar ya. Lalu akan masuk ke tampilan seperti ini. Klik login. Inilah tampilan ketika kamu sudah login. Bila username sudah sesuai dengan akun Bukalapak kamu, tandanya akan ada tertera username kamu di sini. Itu tandanya kamu sudah berhasil login Percival. Setelah itu, kamu pilih intermediary DC di sini. Setelah klik intermediary DC, akan ada tampilan seperti ini. Ada beberapa proses yang harus kamu lalui, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 proses orderan yang harus kamu lakukan. Step pertama adalah step belum diproses. Di step ini, semua orderan yang masuk dari MBL akan berkumpul di sini, sesuai dengan jumlah orderan yang masuk. Di step belum proses, terdapat list orderan yang akan diproses. Berikut listnya. Ada tanggal order, nomor MBL invoice, nama MBL, alamat MBL, tipe pengiriman, dan action apa yang harus dilakukan. Notes ya. Pastikan laptop kamu sudah connect dengan printer ya, agar memudahkan kamu saat mencetak berkas kebutuhan pengiriman. Selanjutnya, klik cetak detail pesanan di sini. Akan ada konfirmasi seperti ini, lalu klik ya. Setelah klik ya, kamu akan diarahkan ke halaman print dokumen ini. Kamu cukup print satu rangkap saja ya. Lalu klik print. Setelah itu, kamu berikan kertas detail pesanan ke pihak toko atau owner agar barang pesanan kamu disiapkan oleh mereka. Setelah melakukan cetak detail pesanan, maka kalian diarahkan ke step yang kedua, yaitu step sedang diproses. Ketika kamu masuk ke step 2, kamu akan menerima barang yang telah dipacking oleh orang toko. Tugas kamu adalah mengecek dan memastikan bahwa pesanan sudah sesuai dengan list pesanan yang kamu print sebelumnya. Bila barang sudah sesuai dengan kertas detail pesanan yang kamu print tadi, kamu bisa klik lengkap. Tetapi bila pesanan yang disiapkan ada yang kurang atau tidak sesuai jumlahnya karena stok tidak cukup, kamu bisa klik ubah. Nanti akan ada tampilan seperti ini. Contoh, misal MBL memesan Indomie ayam bawang sebanyak 40 karton, tapi di toko hanya tersedia 35 karton. Ini bisa disebabkan karena ketersediaan barang yang ada di toko hanya 35 karton. Maka, kamu harus menggantinya dengan stok yang ada, yaitu 35 karton. Lalu klik selesai. Perubahan ini dilakukan agar pencetakan surat jalan dan jumlah total belanja yang harus dibayar MBL sesuai dengan total harga barang yang diterima oleh si MBL. Setelah selesai di step 2, maka kamu akan diarahkan ke step 3, yaitu pilih kurir. Kenapa step ini juga penting? Karena kamu akan lebih mudah tracking barang yang dikirim oleh si kurir. Klik pilih kurir di sini. Setelah kamu klik pilih kurir, akan ada tampilan seperti ini. Isi nama kurir sesuai dengan kurir yang ada di IDC kamu di sini. Dengan begitu, kamu akan tahu kurir siapa yang mengantar pesanan nomor BL invoice tersebut. Setelah itu, klik selesai. Setelah kamu menyelesaikan step 3, maka kamu akan diarahkan ke step 4, yaitu siap dikirim. Ini berarti barang sudah siap untuk dikirim oleh kurir kamu. Sebelum kamu klik siap kirim,
kamu wajib mencetak surat jalan terlebih dahulu karena setiap barang yang akan keluar dari IDC itu harus ada dokumentasi berupa surat jalan tersebut. Untuk melakukan pencetakan surat jalan, kamu klik cetak surat jalan di sini. Setelah itu akan ada tampilan seperti ini. Ini adalah surat jalan barang yang akan dikirim. Dalam surat jalan ini ada beberapa informasi yang bisa kamu dapat. Ada tanggal print surat jalan, ada nomor BL invoice, nama MBL, nomor telepon MBL, tipe pembayaran, alamat pengiriman, tipe pengiriman, nama barang, kuantiti yang dipesan, kuantiti yang dikirim, satuan jual, dan total tagihan yang harus dibayarkan si MBL. Setelah itu, kamu print 2 rangkap dan berikan 2 lembar surat jalan tersebut kepada kurir untuk proses pengiriman. Lalu klik siap dikirim. Ketika pengiriman dilakukan ke warung MBL, maka si kurir meminta MBL untuk memastikan semua barang yang dipesan sudah sesuai pesanan si MBL, sehingga tidak terjadi komplain ketidaksesuaian barang yang dikirim oleh IDC. Setelah itu, kurir meminta tanda tangan dari MBL sebagai tanda bahwa barang telah sesuai antara yang dipesan dan yang diterima. Setelah kedua lembar ditanda tangan MBL sebagai tanda terima, kurir memberikan 1 lembar surat jalan tersebut ke MBL dan membawa 1 lembar lagi untuk dibawa kembali ke IDC dan diberikan ke admin IDC untuk kebutuhan rekapitulasi. Ini adalah proses terakhir dari transaksi, yaitu proses sedang dikirim. Ketika si kurir kembali ke IDC dan membawa 1 lembar surat jalan yang sudah ditandatangani oleh MBL dan melaporkan hasil pengiriman kepada admin, tugas admin adalah melakukan POD di aplikasi. Proses POD adalah penyelesaian atau finalisasi orderan di aplikasi, agar orderan tersebut tidak menggantung di aplikasi. Caranya adalah, di step sedang kirim, kamu sesuaikan nomor BL invoice transaksi yang akan di POD dengan nomor BL invoice yang ada di surat jalan yang diberikan kurir ke kamu. Contoh, kamu mau melakukan POD dengan nomor BL invoice ini. Maka yang harus kamu lakukan adalah klik button selesai di sini, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ketika MBL memesan ale-ale orange sebanyak 24 karton, maka IDC harus mengirimkan 24 karton ke MBL, sehingga yang diterima MBL sebanyak 24 karton juga. Ini berarti transaksi aman dan sesuai. Jika sudah sesuai, kamu bisa klik selesai. Bila ada cash jumlah yang diterima oleh MBL tidak sesuai dengan pesanan, mungkin bisa jadi disebabkan oleh barang kosong atau pada saat pengiriman terjadi hal yang menyebabkan kekurangannya jumlah barang yang diterima si MBL, seperti barang terjatuh atau barang kemasannya rusak atau sobek dan lain-lain. Maka yang harus kamu lakukan adalah memastikan jumlah pesanan dengan jumlah pengiriman. Lalu pastikan juga berapa yang diterima oleh si MBL. Contoh, MBL memesan ale-ale orange 190 ml sebanyak 24 karton. Yang dikirim oleh IDC itu 24 karton. Lalu berapa yang diterima si MBL? Misalkan yang diterima oleh MBL adalah 20 karton. Maka kamu harus menyesuaikan yang diterima dan menulisnya di sini dengan jumlah yang diterima. Misalkan 20. Lalu berikan alasan kenapa sisanya tidak diterima oleh MBL. Kamu isi alasannya di sini. Lalu klik selesai. Setelah semua step telah dilakukan, kamu bisa lihat list transaksi yang sudah kamu selesaikan di sini. Maka kamu akan melihat semua status transaksi, baik transaksi yang ditolak ataupun transaksi yang dikirim. Untuk workflow Bukamart, kita saksikan video berikut ini. Disimak ya. Pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang Bukamart. Bukamart merupakan tempat alternatif belanja kebutuhan sehari-hari dengan cepat dan dengan harga yang lebih efisien. Barang yang dijual di Bukamart berasal dari merek resmi yang kualitasnya tidak perlu diragukan lagi.
Adapun pembahasannya adalah daftar barang, download list barang, upload dan jual barang, menu transaksi, proses transaksi, customer chat, pemilihan kurir pengiriman. Sebelum kita mulai ke pembahasan, kita simak rule berikut ini. Sebelum akun dapat digunakan, pertama PIC kamu masing-masing akan meminta data berupa nomor telepon, alamat email, dan geotag wilayah IDC masing-masing. Kemudian diberikan kepada tim Bukamart untuk diregistrasikan akun Bukamart agar bisa digunakan untuk proses transaksi. Setelah tim Bukamart selesai membuat akun dan password, mereka akan memberikan akses tersebut kepada PIC kamu masing-masing untuk kemudian diberikan ke admin. Setelah admin menerima akses berupa akun, itu tandanya admin sudah bisa login dan memulai transaksi. Untuk dapat masuk ke akses akun Bukamart, yang pertama kamu lakukan adalah buka browser, ketik seller.bukalapak.com. Lalu akan ada tampilan seperti ini, lalu klik login. Setelah itu, kamu masukkan username dan password Bukamart yang sudah diberikan oleh PIC kamu masing-masing. Daftar barang. Berbeda dengan IDC, Bukamart tidak mengharuskan admin untuk listing terlebih dahulu, karena proses listing sudah dilakukan oleh tim Bukamart dengan menggunakan data sistem yang telah terdaftar. Ketika kamu melakukan login akun Bukamart, maka akan ada tampilan seperti ini. Di sini ada akun Bukamart sesuai dengan area toko kamu. Lalu klik daftar barang. Di dalam menu daftar barang ada beberapa menu yang bisa kamu tahu, yaitu menu semua barang. Di sini memungkinkan kamu untuk mengetahui semua daftar barang yang bisa dilihat di toko kamu, baik yang bisa dijual maupun yang tidak dijual atau sedang tidak aktif. Menu dijual adalah list barang di toko kamu yang bisa dijual. Menu tidak dijual adalah list barang di toko kamu yang tidak aktif dijual atau stoknya sedang habis. Menu draft adalah list dari barang yang disimpan dan belum terupload di seller center. Download barang adalah menu yang bisa kamu gunakan untuk mengetahui informasi tentang barang yang ada di toko kamu, barang apa saja yang memang masuk ke Bukamart yang bisa dijual. Untuk hasil downloadnya itu berupa file Excel. 2. Cara download barang. Pertama, klik daftar barang, kemudian pilih icon download daftar barang. Akan ada tampilan seperti ini, lalu download barang sesuai kebutuhan. Klik kirimkan ke email, maka file download barang akan di-email ke akun email owner yang terdaftar. Hasil downloadnya seperti ini. 3. Cara jual barang. Untuk dapat menjual barang, pastikan barang yang kamu akan jual sudah terupload di Seller Center Bukamart. Jika ada barang yang belum terupload, maka kamu dapat menambahkannya di Seller Center Bukamart dengan cara klik jual barang di sini, pilih jual satu barang, dan kamu dapat mengisi data barang sesuai dengan template yang tersedia, seperti nama barang, kategori barang, harga barang, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu, kamu bisa klik jual. Selanjutnya, menu transaksi. Untuk menu transaksi, kamu bisa klik di sini. Selanjutnya adalah proses transaksi. Di menu ini akan ada beberapa proses transaksi penjualan yang harus kamu tahu, yaitu menu dibayar. Di sini akan muncul semua transaksi yang sudah dibayar oleh customer sesuai dengan jumlah transaksinya. Di step ini, kamu sudah bisa memproses orderan. Caranya, klik proses pesanan di sini. Setelah kamu melewati step pertama, maka kamu akan diarahkan ke step kedua, yaitu diproses. Klik ambil kode booking untuk melanjutkan. Akan ada tampilan seperti ini, lalu pilih pesan kurir sekarang. Notes ya, pastikan barang yang akan dikirim sudah kamu packing dengan rapi, sehingga ketika kurir datang, pesanan sudah langsung di pick up oleh si kurir.
Lalu pilih cetak pesanan. Setelah itu, kamu akan masuk ke step yang ketiga, yaitu dikirim. Di step ini, kamu hanya tinggal menunggu konfirmasi dari customer bahwa pesanan sudah sampai di tangan customer. Maka dengan otomatis, step akan berpindah ke step terakhir, yaitu step selesai. Di step selesai ini, kamu bisa melihat status transaksi yang sudah komplit seperti ini, dan saldo akan bertambah setelah semua transaksi diselesaikan. 6. Customer Chat. Bookamart memiliki fitur Customer Chat agar pelapak dan customer dapat berinteraksi secara langsung sehingga transaksi lebih efektif dan efisien. Untuk memulai chat dengan customer, kamu bisa klik di sini. Maka akan tampil list Customer Chat seperti ini. Selanjutnya, pembahasan tentang pemilihan kurir pengiriman. Untuk dapat mengetahui pengiriman melalui kurir, kamu bisa klik icon gerigi di sini, lalu pilih pengiriman. Pilih pengiriman dalam negeri. Untuk pengiriman reguler, Bookamart bekerja sama dengan ekspedisi-ekspedisi terpercaya seperti Si Cepat, GNT, dan lain-lain. Sedangkan untuk pengiriman same day, Bookamart bekerja sama dengan ojek online seperti Gojek atau Grab. Untuk fitur tambahan, kini Bookamart memiliki fitur baru, yaitu fitur promosi. Fitur promosi ini memungkinkan pelapak untuk mengirim notifikasi promosi kepada customer yang memfavoritkan barang tersebut langsung melalui fitur chat di akun Bukalapak. Caranya adalah klik icon promosi di sini, lalu pilih sebar promosi. Akan ada tampilan barang-barang yang dijual di toko kamu. Pilih barang yang akan dipromosikan, lalu klik promosikan. Di sini kamu bisa menambahkan pesan promosi apa saja semenarik mungkin untuk membuat customer tertarik dengan barang yang kamu promosikan. Setelah itu, klik kirim pesan dan akan ada pop-up notifikasi seperti ini. Lalu klik kirim pesan, maka pesan promosi kamu akan terkirim ke semua customer yang memfavoritkan barang tersebut. Kini kamu bisa belanja kebutuhan harian lebih nyaman di mana saja dengan Bookamart. Cara smart memenuhi kebutuhan harianmu. Pilih barang kebutuhanmu, masukkan ke keranjang, dan bayar. Bisa same day delivery dan banyak promo menarik yang bikin pengalaman belanjamu lebih asik. Get smart with Bookamart. Download aplikasi Bukalapak sekarang. Outbound barang. Admin diwajibkan untuk melakukan foto atau dokumentasi pengiriman dan penerimaan barang transaksi per invoice di atas 6 juta. Pengiriman barang akan difoto atau didokumentasikan oleh admin menggunakan aplikasi PhotoFlash. Penerimaan barang akan difoto atau didokumentasikan oleh kurir atau admin konfirmasi ke pihak MBL. Foto pengiriman harus sesuai dengan barang yang diorder MBL, disesuaikan dengan daftar barang pada invoice. Setiap laporan akan dikirim atau diinput pada G-Form outbound barang IDC lebih dari 6 juta yang wajib harus diisi sebagai berikut. Nama IDC, nomor invoice, status toko, dan upload foto. Untuk linknya sudah disediakan ya. Penginputan laporan bisa dilakukan saat itu juga atau pada saat semua orderan selesai di hari itu. Admin diwajibkan melakukan semua laporan transaksi lebih dari 6 juta, 100%. Rekapan semua transaksi setiap akhir bulan akan dicek dan dihitung. Jika laporan outbound barang dari transaksi lebih dari 6 juta tidak mencapai 50%, maka admin akan mendapatkan satu surat peringatan. Untuk program admin,
Skema dan mekanisme setiap bulannya akan variatif. Di sini contoh program admin bulan November 2020. Jika admin sudah mencapai target yang ditentukan, maka admin berhak mendapatkan insentif sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Perhitungannya terbagi menjadi dua, target MTU dan target GMV. Target MTU adalah monthly transacting user atau jumlah transaksi berdasarkan user, sedangkan target GMV atau gross merchandise value atau jumlah transaksi berdasarkan rupiah. Selanjutnya, rekonsiliasi. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data atau pencatatan antara admin IDC dan tim admin pusat. Rekonsiliasi dilakukan di pertengahan bulan. Finance pusat akan mengirimkan file Excel berisi data transaksi IDC selama 2 minggu terakhir. Admin IDC harus mencocokkan data tersebut dengan rekap per IDC yang masing-masing miliki. Rekonsiliasi dilakukan 2 kali dalam 1 bulan. Tanggal transaksi 1 sampai 15, tanggal transaksi 16 sampai akhir bulan. Untuk flow-nya sendiri, di H+1, penarikan data dari sistem plus proses rekonsiliasi oleh pihak Finance HO. H+2, pihak Finance HO akan mendistribusikan data tersebut ke masing-masing IDC melalui admin di Telegram. H+3, admin harus konfirmasi kepada pihak Finance HO apakah data sudah sesuai atau belum. H+4, tim Finance HO akan memproses approval plus proses top up atau top down saldo IDC. H+5, tim Finance HO akan melakukan top up atau top down saldo IDC. Peraturan. Sebagai admin IDC Bukalapak, kalian harus menjalankan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Surat jalan. Surat jalan harus dilampirkan pada saat pengiriman barang ke customer. Surat jalan yang telah ditandatangani oleh customer akan diterima oleh admin dari kurir IDC untuk dijadikan dokumentasi penerimaan barang. Jika pihak Bukalapak menemukan kasus customer tidak mendapatkan surat jalan, maka admin akan mendapatkan 1 surat peringatan. Transaksi remit. Admin hanya diperbolehkan untuk melakukan POD jika barang telah diterima oleh customer dan surat jalan yang telah diterima dari kurir IDC. Jika pihak Bukalapak menemukan kasus admin telah POD namun barang belum diterima oleh customer, maka admin akan mendapatkan 1 surat peringatan. Transaksi belum diproses dalam Percival. Admin harus sesegera mungkin memproses transaksi yang masuk ke dalam Percival. Rate on time delivery atau OTD, pengantaran maksimal 1 kali 24 jam di masing-masing IDC harus di atas 90%. Jika rate berada di bawah 90%, admin akan mendapatkan 1 surat peringatan. Outbound barang. Admin wajib memfoto transaksi yang nilai di invoice lebih dari 6 juta. Jika laporan outbound barang dari transaksi lebih dari 6 juta tidak mencapai 50%, maka admin akan mendapatkan 1 surat peringatan. Cancellation rate. Monthly cancellation rate harus lebih kecil dari 4%. Jika cancellation rate per bulan per IDC lebih dari 4%, maka admin akan mendapatkan 1 surat peringatan. Fraud. Tidak melakukan tindakan curang yang merugikan Bukalapak atau IDC. Jika admin terindikasi melakukan kecurangan yang mengakibatkan kerugian dari pihak Bukalapak maupun IDC, pihak Bukalapak berhak untuk memutuskan kerjasama antara admin dan Bukalapak. Atau dengan kata lain, admin IDC diberhentikan.